Apa itu harta gono gini? Cari jawabannya di Akbarpedia. Saat ini sedang ramai di media dan diperbincangkan berita tentang salah satu pengacara kondang yang bersiteru karena ada masalah keluarga. Dalam konferensi persnya sempat disinggung tentang masalah nafkah dan keberadaan harta bersama dan atau harta gono gini. Nah, hal ini menjadi menarik untuk diketahui oleh publik tentang apa sih sebenarnya harta gono gini itu atau harta bersama itu, ya. Nah, harus diingat bahwa seorang perencana keuangan bukanlah seorang ahli hukum. Akan tetapi, dikarenakan hal ini menyangkut tentang keberadaan suatu harta, maka mau tidak mau seorang perencana keuangan juga harus belajar dan harus tahu tentang hal ini. Apalagi saya pribadi sebelumnya sering sekali banyak menerima klien-klien yang berhubungan dengan perceraian dan kasus harta bersama serta harta gono gini ini. Jadi saya mencoba menjelaskan dalam bahasa yang sangat sederhana. Semoga bisa dicerna oleh para teman-teman semua. Balik, kalau kita mengacu kepada aturan hukumnya, maka kita akan coba mengutip dulu dari undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur dalam pasal 36 ayat 1 dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, milik bersama dari suami dan istri. Sementara di pasal 36 ayat 1 dikatakan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak atau atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan apabila perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, maka harta bersama tadi akan diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini biasanya ketika terjadi perceraian, maka akan dianggap harta bersama dan hartanya akan dibagi dua. Nah, kalau kita bicara masalah harta dalam sebuah perkawinan, yang harus dipahami oleh kalian semua, ada 3 jenis harta. Kita gak akan bahas semua karena kita akan fokus bahas tentang harta bersama, oke? 3 jenis harta itu apa dalam perkawinan? Nomor 1 adalah harta bawaan, kedua harta bersama, ketiga adalah hadiah dan waris. Ya, penting ya. Nah, harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum menikah atau sebelum perkawinan, yang kemudian harta ini dibawa ke dalam sebuah perkawinan. Itu kurang lebih. Jadi hartanya diperoleh atau didapatkan sebelum masa perkawinan. Ini anggaplah nih jalur perkawinan. Ini sebelumnya, kemudian dibawa ke dalam sebuah perkawinan, maka disebut dengan harta bawaan. Ya. Sementara harta bersama udah disebutkan tadi sebelumnya bahwa harta tersebut didapatkan setelah terjadinya perkawinan. Jadi kalau ini perkawinan, ini sebelumnya adalah harta bawaan, maka setelah perkawinan adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan atau harta bersama tadi. Sementara hadiah dan waris baik didapatkan sebelum ataupun setelah perkawinan, maka perlakuannya akan sama seperti harta bawaan. Oke, oleh sebab itu, bila ada sepasang suami istri yang menikah tanpa adanya perjanjian pisah harta. Kata kuncinya adalah menikah tanpa adanya perjanjian pisah harta, maka seluruh harta yang didapatkan setelah pernikahan atau perkawinan ini akan diakui sebagai harta bersama tadi. Sehingga bila terjadi perceraian, maka harta ini akan dibagi dua sama besar, yaitu 50% untuk si suami, 50% untuk si istri. Oke? Jadi harus diingat nih, meskipun dalam perkawinan tadi ada pembelian aset, misalnya contoh rumah, kendaraan, maupun itu atas nama istri ataupun atas nama suami, apapun jenis asetnya, apabila diperoleh selama masa pernikahan dan tanpa adanya perjanjian pisah harta, doesn't matter, nggak masalah mau pakai nama siapapun, harta tersebut tetap akan diakui sebagai harta bersama, dan apabila terjadi perceraian harus dibagi dua, gitu ya. Jadi nggak ngaruh mau rumah, sertifikat atas nama pasangan, suami atau istri, tetap jatuhnya adalah harta bersama, gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya silakan menghubungi para ahlinya, ya, termasuk saya, financial planner, juga bisa dihubungi atau bisa ngobrol. Semoga informasi ini memberikan sedikit pencerahan dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain.